Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebelum saya menjelaskan materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elita Fitriosa Borusinurat, NIM saya 2105072029. Saya berasal dari kelas BK1E. Sekarang selanjutnya saya akan masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa suatu yang bersifat non-fisik seperti perusahaan biro wisata, bioskop, konsultan kantor, akuntan, dan sebagainya. Adapun transaksi dalam perusahaan jasa yaitu aktivitas penyerahan jasa yang merupakan produk dari perusahaan tersebut kepada pelanggannya. Transaksi yang dilakukan yaitu membuat dokumen transaksi, pencatatan transaksi ke dalam media yang disebut buku jurnal. Catatan transaksi dalam buku jurnal dipindahkan dari buku jurnal ke buku besar sesuai dengan transaksi. Dan nama akun yang sesuai yang disebut dengan memposting. Memposting yaitu proses memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. Setiap akun yang ada di buku besar dihitung dan ditentukan saldo akhirnya. Berdasarkan saldo akun yang ada di buku besar tersebut, disusun suatu daftar akun beserta saldo akhirnya, yang disebut laporan posisi keuangan percobaan. Berdasarkan laporan posisi keuangan percobaan tersebut, disusunlah laporan keuangan perusahaan yang dimulai dengan membuat laporan laba rugi, laba perubahan modal, dan baru kemudian laporan posisi keuangan. Jika proses perhitungan saldo setiap akun yang ada di buku besar telah selesai, maka tinggal disusun laporan keuangan perusahaan untuk periode bersangkutan. Adapun media penolong yang dapat membantu yaitu menggunakan neraca lajur. Neraca lajur adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Adapun catatan akuntansi tambahan untuk menyesuaikan dengan informasi tertentu, itulah yang disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah aktivitas untuk mengoreksi akun atau perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan aset dan kewajiban yang lebih sesuai. Beberapa informasi yang seringkali perlu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu yang pertama, beban penyusutan aset, yang kedua, beban pemakaian perlengkapan, yang ketiga, beban sewa gedung, yang keempat, beban asuransi, dan yang kelima, utang gaji. Setelah menyusun laporan posisi keuangan, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Menyusun laporan keuangan tersebut dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Kemudian disusul dengan laporan perubahan ekuitas, yaitu laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Baru kemudian dibuat laporan posisi keuangan, yaitu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Adapun bentuk laporan posisi keuangan yaitu dengan bentuk T, di mana di sisi kiri disusun deretan aset atau harta perusahaan dan di sisi kanan disusun daratan kewajiban yang dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu utang dan modal.
Laporan posisi keuangan juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah atau sering disebut dengan vertikal, yang disebut dengan bentuk laporan. Lalu kemudian, susunan laporan posisi keuangan, akun-akun aset disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu taksiran kecepatan aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Semakin mudah dan semakin cepat suatu aset dicairkan menjadi uang tunai, semakin didahulukan posisi pencatatannya dalam laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal atau semua akun laba rugi ke akun real atau semua akun laporan posisi keuangan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutup. Yang pertama, menutup semua akun pendapatan. Yang kedua, menutup semua akun beban. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir, menutup akun dividen. Dengan dibuatnya ayat jurnal penutup, maka aktivitas pencatatan akuntansi untuk periode bersangkutan dianggap telah selesai dan ditutup. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.